Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 SMP semester 2 yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya. Saya Sisri Fabrina Ningsih dengan NIM 20231084 dari Prodi Pendidikan IPA, kelas IPA D, mata kuliah kajian pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Monika Primasari MPD, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang KD 3.11 yaitu tentang tata surya. Kompetensi dasar 3.11 yaitu menganalisis sistem tata surya, rotasi, dan revolusi bumi serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Kompetensi dasar 4.11 yaitu mengkaji karya tentang dampak rotasi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran sebagai sumber informasi. Selanjutnya yaitu alokasi waktu pada KD 3.11 tata surya ini adalah 4 kali pertemuan dengan 11 jam pembelajaran, setiap 1 jam pembelajaran dikali 40 menit. Pertemuan pertama yaitu menjelaskan tentang komponen penyusun tata surya dengan alokasi waktu 3 jam pembelajaran. Pertemuan kedua yaitu menjelaskan tentang gerak planet dan hukum Kepler dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran. Pertemuan ketiga yaitu tentang gerak bumi dan bulan dengan alokasi waktu 3 jam pembelajaran. Yang pertemuan keempat atau yang terakhir yaitu tentang akibat gerak rotasi dan revolusi bumi dengan alokasi waktu 3 jam pembelajaran. Selanjutnya yaitu sumber belajar pada KD 3.11 tentang tata surya ini yang pertama yaitu buku IPA kelas 7 Kemdikbud. Yang kedua gambar dan video. Yang ketiga jurnal atau artikel lain yang berhubungan dengan materi tata surya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan pada KD 3.11 tata surya ini yang pertama yaitu laptop. Yang kedua lembar kerja siswa. Yang ketiga gambar sistem tata surya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama penggaris, spidol, dan papan tulis. Yang kedua laptop dan infokus. Yang ketiga slide presentasi atau PPT. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam KD 3.11 tata surya ini adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, hingga mengkomunikasikannya. Tujuan dari pendekatan saintifik adalah meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan kemampuan berpikir sistematif, meningkatkan pemahaman konsep, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang kedua yaitu metode. Metode yang digunakan dalam KD 3.11 tata surya ini adalah metode diskusi dan ceramah. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pembelajaran melalui penuturan lisan atau penjelasan langsung kepada peserta didik. Metode diskusi dan ceramah yang dilakukan yaitu setelah peserta didik disuruh berdiskusi oleh guru tersebut akan menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari pada hari itu. Yang ketiga yaitu model. Model yang digunakan pada KD 11 tata surya ini adalah model discovery learning. Adalah model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Dalam prosesnya, model pembelajaran ini akan membimbing peserta didik untuk menemukan atau mengemukakan gagasannya terkait topik yang akan dipelajari pada saat itu. Selanjutnya yaitu pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini, guru akan menjelaskan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada peserta didik. Indikator pembelajaran yang harus dicapai peserta didik yang pertama yaitu menjelaskan pengertian tata surya. Yang kedua, menguraikan komponen penyusun tata surya. Yang ketiga, menjelaskan planet-planet penyusun tata surya. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian tata surya berdasarkan keberadaannya di jagat raya melalui gambar dan studi pustaka dengan benar.
Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan komponen penyusun tata surya berdasarkan literasi studi pustaka dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan planet-planet penyusun tata surya melalui gambar dan studi pustaka dengan tepat. Selanjutnya itu pertemuan kedua. Indikator pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kedua adalah mengidentifikasi gerak planet pada orbit tata surya. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi gerak planet pada orbit tata surya melalui pengamatan gambar dan studi pustaka dengan benar. Selanjutnya itu pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, indikator pembelajaran yang harus dicapai yaitu yang pertama, membedakan gerak rotasi dan revolusi bumi. Yang kedua, mengidentifikasi gerak rotasi dan revolusi bulan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik dapat membedakan gerak rotasi dan revolusi bumi berdasarkan literasi studi pustaka dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak rotasi dan revolusi bulan berdasarkan literasi pustaka dengan benar. Selanjutnya itu pertemuan keempat atau pertemuan terakhir. Pada pertemuan ini, indikator pembelajaran yang harus dicapai yaitu yang pertama, mengidentifikasi peristiwa yang diakibatkan gerak rotasi dan revolusi bumi. Yang kedua, membedakan gerhana matahari dan gerhana bulan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa yang diakibatkan gerak rotasi dan revolusi bumi berdasarkan literasi studi pustaka dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan gerhana matahari dan gerhana bulan melalui pengamatan gambar dan studi pustaka dengan tepat. Selanjutnya itu KD 4.11 tentang KD Tata Surya ini adalah menyajikan karya tentang dampak rotasi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran berbagai sumber informasi. Indikator pembelajaran yang harus dicapai yaitu menyajikan hasil percobaan tentang akibat rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam dalam bentuk laporan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu melalui percobaan, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang akibat rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam dengan benar. Selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi atas 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, apersepsi. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, pemberian acuan. Yang pertama yaitu orientasi. Yang pertama, mengucapkan salam dan melakukan pembukaan. Guru memasuki kelas dan melakukan pembukaan. Contohnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang anak-anak. Ananda semua duduk yang rapi ya. Yang kedua, berdoa. Guru meminta ketua kelas untuk membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Contohnya yaitu, baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas tolong pimpin doanya ya. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali pembelajaran. Contohnya yaitu, Ananda semua bagaimana kabarnya hari ini? Ananda semua apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Semua yang tidak berhubungan dengan pembelajaran hari ini mohon disimpan terlebih dahulu ya. Yang keempat yaitu memeriksa kehadiran peserta didik. Contohnya yaitu, baiklah, Ibu akan mencek kehadiran Anda semua. Bagi yang datang, harap mengangkat tangan dan menjawab hadir ya. Yang kedua yaitu apersepsi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Contohnya yaitu, sebelum kita masuk ke materi, coba Anda lihat keluar ke arah langit. Apa yang Anda lihat saat melihat langit? Yang ketiga yaitu motivasi, yaitu memberikan gambaran kalimat dan pertanyaan agar peserta didik termotivasi untuk mempelajarinya. Contohnya yaitu, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan di bumi kita jika tidak ada matahari? Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai komponen tata surya. Jadi dengan mempelajari komponen tata surya ini kita akan mengetahui apa komponen penyusun tata surya tersebut. Yang keempat yaitu pemberian acuan, yaitu memberitahukan materi dan tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu komponen penyusun tata surya.
Pada pertemuan hari ini, Anda semua dapat menjelaskan pengertian tata surya, menguraikan komponen penyusun tata surya, dan menjelaskan planet-planet penyusun tata surya. Selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti terdiri atas 4 tahap. Yang pertama kegiatan literasi, yang kedua critical thinking, yang ketiga collaboration, dan keempat communication. Yang pertama yaitu kegiatan literasi. Dalam kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik yang dibahas dengan cara. Yang pertama melihat. Peserta didik dapat melihat gambar yang berkaitan dengan materi pada media interaktif yang telah disediakan. Yang kedua yang mengamati. Peserta didik dapat mengamati apa saja materi yang dapat dikembangkan peserta didik dari media interaktif. Yang ketiga membaca. Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lainnya, dari internet atau materi yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan itu. Yang keempat yaitu menulis. Peserta didik dapat menulis resume dari hasil diskusi yang dilakukan pada hari itu. Yang kelima yaitu mendengar. Peserta didik dapat memberikan kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya yang kedua yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya yaitu, setelah Anda semua mengamati gambar yang Ibu sajikan, membaca buku mengenai materi dan menyimak yang Ibu jelaskan, apakah Anda semua ada yang tidak dimengerti? Kalau ada, tolong sebutkan mengenai pertanyaan yang tidak dimengerti. Adapun pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik adalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem tata surya? Yang kedua, apa komponen penyusun tata surya? Yang ketiga, bagaimana karakteristik komponen penyusun tata surya? Selanjutnya yang ketiga yaitu collaboration atau kerjasama. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk yang pertama, mendiskusikan. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi yang dibahas. Yang kedua itu mengumpulkan informasi. Peserta didik dapat mencatat semua informasi yang telah diperoleh pada buku catatan masing-masing. Yang ketiga, mempresentasikan. Peserta didik dapat mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri tentang materi yang dibahas pada saat itu dengan pemahamannya. Yang keempat yaitu saling tukar informasi tentang materi yang dipelajari pada saat itu. Selanjutnya yang keempat yaitu communication atau berkomunikasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Yang pertama, menyampaikan hasil diskusi tentang materi yang dibahas berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematif, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Yang kedua yaitu mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi yang dibahas dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri atas dua, yaitu review pelajaran dan mendengarkan arahan guru. Yang pertama yaitu review pelajaran, yaitu memberikan pertanyaan untuk mengulang dan menyimpulkan materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Contohnya yaitu, coba kita review lagi materi kita hari ini. Nah, coba sebutkan apa saja komponen penyusun tata surya. Yang kedua yaitu mendengarkan arahan guru. Yang pertama yaitu mengumpulkan hasil diskusi. Yang kedua, memberikan penghargaan. Yang ketiga, memberitahu materi pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian yang dilakukan pada KD 3.11 tata surya ini yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang pertama yaitu jurnal harian, yang kedua lembar penilaian diri, yang ketiga aspek sikap yang dinilai yaitu rasa ingin tahu, jujur, disiplin, rasa percaya diri, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Yang kedua itu penilaian pengetahuan yaitu ulangan harian. Selanjutnya yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Yang dinilai dalam keterampilan yaitu yang pertama penilaian proyek, yang kedua penilaian diskusi.
Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP KD 3.11 ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.